4, 3, 2, 1. Selamat pagi, Harcourt. Apa kabar, Harcourt? Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Kami sangat berbahagia dapat memandu acara pada pagi hari ini di momen yang luar biasa ini. Izinkan saya untuk pagi hari ini, untuk membuka acara ini, kami akan memberikan satu buah pantun. Oke, sarapan pagi pakai ketan, sesudah itu mencuci baju. Dengan senang hati kami ucapkan, selamat bergabung Bapak dan Ibu. Silakan Alen. Waduh, pantunnya hebat banget nih, Pak. Nanti Biar Alen semangat. bales ya. Ya, Harus nanti Alen ya. bales ya, Oke. tapi nanti. Oke, Oke, tak silakan. lupa kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, tepatnya pada hari ini, Rabu 25 Agustus 2021. Karena izinnya, kita semua dapat berkumpul dalam acara Harcourt Indonesia Virtual Media Awards 2021. One Team, Our Harcourt. Yang terhormat CEO Harcourt Indonesia, Bapak Nandar Gunawan. Yang terhormat Bapak dan Ibu tamu undangan sponsorship yang sangat kami cintai. Bapak dan Ibu Prinsipal dan staf serta seluruh sales consultant Harcourt Indonesia. Bapak dan Ibu, suatu prestasi dan pencapaian yang luar biasa sudah seharusnya diberikan penghargaan dan apresiasi setinggi-tingginya. Oleh karena itu, Harcourt Indonesia pada hari ini menggelar acara penyerahan penghargaan bagi rekan-rekan prinsipal, sales consultant, dan staf dari seluruh member Harcourt Indonesia yang telah menunjukkan prestasi yang luar biasa membanggakan. Dan acara selanjutnya, kita akan mendengarkan sepatah dua kata dari CEO kita. Mari kita sambut Steve Caradut Davis. Halo Mr. Steve. Okay, the floor is yours. Well, good day to our Harcourt's family in Indonesia. I hope you can hear me. Selamat pagi. A warm welcome to you. It's my great pleasure to be able to speak to you for a few moments as you start your mid-year awards. So Harcourt's greetings from here in Brisbane, Australia. These certainly are challenging times that we live in, difficult times. And so I wanted to talk to you on the theme to stay strong in times of challenge. So how do we stay strong then when we face challenging times? Well, the first thing that we all need to do is to be really clear on our purpose, on our direction, on what we stand for and what we want to achieve in life. So perhaps you can answer this question for yourself. What makes you happy? What do you want to achieve in your life? And why are you in real estate? Why have you chosen real estate as your career? When you're really clear on your purpose, when you're clear on your why, then that is the motivation that we have to push on through challenge. Sometimes we can get knocked down. Things don't happen as we plan. Sometimes we have to deal with difficult circumstances, such as COVID-19 that you're all dealing with at the moment. But when your purpose is really clear in your mind and you know what direction you're pointing in, then that is the motivation to push on and to deal with any challenges that come your way. So once we've got our purpose really clear in our minds, we want to reflect on the past. And I love that picture on the screen there because everything that we've gone through in our lives before, from when we were little children, has all been training. It's been training for this moment in your life, in my life,
to help us make the right decisions, to help us push through and achieve what we want to achieve. So, what have you learned in your life? What makes you happiest? When you perform at your best, what are your circumstances when you look back at your past? It's also good to understand what gets in the way of you being happy. What are the things that prevent you from performing well, from achieving what you want to achieve? And then it's so important when we have that clear in our mind that we know what are the circumstances that we want to create so that we can be happy and perform at our very best. And so it will be a really good exercise for all of us to do is to think back on our past, on all our learnings, what can we take from them to make sure that when we go into the future, we're setting ourselves up for success. So just to recap, have your purpose really clear in your mind, the direction you want to go in, why you've chosen real estate, and then all the learnings from the past, because that's our training for today, for this moment in time. Now, there's a lot happening around us in the world today. Some things we can't control. In fact, many things you and I just can't control. But we need to really focus, crystal clear focus, on what we can control. So ask yourself then, what can I control? What can you control? Is it your thoughts, your actions, your words, your body language? What can you control? Be really clear on those things. Also, understand what you can't control, because there's no point focusing on things that we have no control over. And so when we think about what we can control, try and figure out what are the things that give you the best chance for success in life and in business as well. What are the things that make you most happy that you can control? And so when we're clear on what we focus on, what we can control, then we make sure that our day, our week, our life is focused on the things that we can influence, that we can control. And that means we can be positive about it because it's in our hands to control. So how do we cope with the problems that we have to face around us? Well, in the days when we could travel on airplanes, not too long ago, you might have remembered the briefing from the cabin crew, where they say in the event of an emergency, an oxygen mask will fall from the panel above you. And they tell us, place it firmly over your nose and mouth and breathe normally. Only once you have done that for yourself, must you then take care of the people next to you, maybe a child or an older person. Why did they tell us that? Why do they tell us to first put that oxygen mask over our nose and mouth? The answer is simple. If we haven't first made sure we're okay, if we haven't looked after ourselves, we can't help the person next to us. And the same is true in life. We must focus on ourselves and making sure we are in a good place, that we're looking after ourselves physically, mentally, and emotionally, because then we're in a position to help others as well. And so if we're looking after our mental and emotional and physical health, what are the things that we can do? Well, I'd encourage you, every single day, make a note of some of the things that you want to do. What are the things that you're grateful for, that you really appreciate? Maybe write them down in a diary or a journal. Imagine if you wrote one thing down every single day. Then think, who can you encourage? Who can you help? Maybe by phoning them, or if you're able to visit them, perhaps you could visit them. But think of somebody that you can encourage. Then think of somebody you can thank. Who are you grateful for that you can really thank for what they do? Thank one person every day. Exercise is really important. So we want to make sure we're doing a little bit of exercise every single day. I say a healthy body gives us a healthy mind. We want to get plenty of rest. We want to sleep well. You know, that's important to recharge. And then when we've taken care of our physical, mental, and emotional state, we want to also focus on 3 business tasks every day. 3
work tasks that will make a difference later. And so what could those work tasks be? We'll chat about that just now. So really important that we want to focus on what we can control. We want to look after ourselves and make sure that we're okay, because when we're okay, then we can help others. We can help the person next to us. And start with a simple list of things we can do every day, things we can be grateful for, people we can thank, and business tasks that we can do, just 3 of them. Now, it's important to know that we're not alone. Yes, there are many challenges, and people all over the world are going through challenging times. There's no question. We want to make sure that we don't try and keep things all bottled up inside ourselves. So find someone to talk to. Maybe they're a family member. Maybe they're a friend. Maybe there's somebody in your Harcourts office. Maybe they're a Harcourts corporate team member. Maybe they're your business owner. Find someone to talk to. It's so important. We can get some thoughts out of our head. Secondly, be that person for someone else. When somebody wants to talk to you, make time to listen. Switch off the cell phone and just focus on that person. Listen, let them get their thoughts out of their head and be there to support them. And sometimes when things are tough and things are happening around us that we can't control, that might even be frightening, we want to just make sure we focus on that purpose, our purpose. Remember what makes us happy? Why are we in real estate? It's that purpose. It's that clarity of knowing why we're here and what we want to do that will help us to push on through difficult times. Now, along the way, there will be many small successes, wins. We want to focus on those wins, whether it's some really beautiful food that we eat, or a good call we had with somebody, or something we managed to achieve in our business for the day. Whatever it might be, focus on those little wins and celebrate them along the way. Today, we focus on a big win. You're going to celebrate your achievements over the last while. It's really good to focus on the success as well. And then we also want to reflect on what we are grateful for. Remember, we said a moment ago, write down something every day that we appreciate. Or maybe after 1 or 2 months, we look back at the list and we see 30, 40, 50 things that we're grateful for. It's so important to keep our mind focused on positive things, things that we are grateful for. Now, there are many things that we'll want to achieve in life. And sometimes, because of circumstances like COVID-19 or lockdown, we have a plan, we have to adapt, and that's okay. And we don't want to stress about too far into the future, because we don't know what will happen in 6 months' time or even 3 months' time. Now, business is all about relationships. I'm sure you'll agree. Think about your clients that you've had before. When they trust you and they like you, well, they want to do business with you. And when we deliver a great experience to our clients, we make friends. Many of my old clients are really good friends of mine today. So how can you and I build relationships so that one day in the future we can take our business forward? So think about that. Because of the times we live in, wouldn't our clients appreciate a phone call from us just to check in to see how they're doing? So let's make sure we focus on building relationships. Also, what are the other little things we can do? Maybe we can improve some skills. Maybe it's a listing presentation, or how to overcome objections, or how to listen better, or how to understand people better. So I focus on what are the skills that we can work on improving. Now, if you see that picture on your screen, that staircase, maybe some of you live in a house on 2 levels or more. We don't run from the ground floor to the first floor in one jump. We'd fall and we'd hurt ourselves. No, we take the stairs one at a time. And so we want to focus on that every day. Challenges, goals, little tasks, one step at a time to take us forward to our goals. And so I'd ask you to think about, what are the opportunities? What are the opportunities you can take, and what are the steps you can take today so that you can be successful in business tomorrow? And that means we'll have a plan. Like I said, we don't have to think about 12 months. Just think about the next 4 weeks. What is your plan? What are we going to do? What relationships do we want to build? And then just take them
one step at a time, one step at a time. There's a lovely saying, and it is, do a little, a lot. So we want to do many little things every day, like walking up those steps, and we will find one day when we look down at the journey we've traveled, how far we've come. In fact, why don't you do that for a moment? Just think about where you are today. Think about where you've come, what you've achieved, what you're proud of. Your success is made up of many small steps that have got you to where you are today. So focus on those little steps into the future. Things that you can do every day to get you closer to your goals, and work on building relationships. At the end of the day, relationships are the most important thing. Yes, we need to earn a living, we need to pay the bills, absolutely. But if we're not building relationships, there's nothing left at the end of the day. So I just wanted to share that positive thought with you about what we can focus on, the goals that we can have, and looking after ourselves in these challenging times. Now, this year our theme, as you know, is One Team, Our Harcourts. It's my Harcourts, it's your Harcourts. I want you to know in Indonesia that you are not alone. Not only are you part of a Harcourts Indonesia team with a great corporate team and a great leader in Nanda, but you're part of Harcourts' worldwide team. And we want you to know that we are thinking about you and we support you and we're here to help you in any way that we can. So knowing that you're supported and knowing that you're in our thoughts should help you to be positive. Also, today you're here to celebrate, and it's so important that you do that. Celebrate your achievements, celebrate your successes. And I would just like to congratulate all of you who've achieved wonderful things over the last 6 months or so. And even though times are challenging, I want to encourage you to stay positive and stay focused on what you can control. Remember to have your purpose in front of you. Why are you here? Why are you in real estate? Remember to focus on what you can control, not what you can't control. Remember to take care of yourself with that oxygen mask and make sure mentally, emotionally, and physically you are looked after. Make a list of things to do every day, small things, to focus on being positive, on being thankful, on listening to others, helping others, and to build relationships as well. So I want to encourage you to stay focused, to stay together, and to stay strong. Please accept our warm Harcourts greetings to all of you. And remember that we are one team, we are Harcourts, and together we can do more. Enjoy the rest of your awards. Take care, everyone, and I really do hope to see you soon. Take care. Okay, thank you. We're so grateful for your support toward us. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari CEO Harcourts Indonesia, Bapak Nandar Gunawan. Kepada Bapak Nandar, kami persilahkan. Selamat pagi semuanya. Terima kasih atas waktunya untuk bisa hadir di acara Media Award ini. Apa yang dikatakan oleh Steve itu, ini adalah bagian dari Harcourts. Kita celebrate dan juga memberi recognition kepada kawan-kawan yang memiliki achievement itu. Dan untuk kita yang lainnya, mari kita saksikan, kita merayakan bersama, dan kita saling belajar supaya kita juga bisa memperbaiki kinerja kita semuanya itu. Dengan kesempatan ini, kemarin yang register ada 200, terima kasih. Dan saya ingin sharing sedikit presentasi untuk kita belajar bersama. Tolong presentasi saya. Oke, terima kasih. Maaf ada technical problem di sini. Ya. Pertama saya ingin memberikan update untuk ekonomi kita. Yang kita ketahui ekonomi kita itu akan merespon kepada kondisi COVID yang berjalan di setiap negara itu. Ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya COVID kita itu sudah mulai membaik di awal tahun, di mana ekonomi kita juga kegiatan aktiviti kita itu juga membaik. Ya. Tetapi di kuartal terakhir ini kita mengalami kondisi COVID yang melonjak itu, maka di kegiatan masyarakat juga menurun. Jadi sangat penting
untuk ke teman-teman yang belum vaksinasi, tolong yang melakukan vaksinasi itu, karena di Indonesia yang sudah melakukan vaksinasi 2 kali itu hanya masih sedikit ya, sekitar 12% itu. Ya. Nah, ketiga sangat penting, di luar vaksinasi kita juga dibutuhkan kesehatan yang baik, ya, karena itu sangat penting. Di saat kita positif, kita dibutuhkan tubuh yang sehat untuk melawan virus itu. Satu lagi sangat penting, kita semua perlu mendukung kebijakan pemerintah itu. Di jutaan manusia itu, kelakuan kita itu sangat penting sekali membantu pemerintah. Jadi ini adalah kesadaran kita antara hak kita dengan tanggung jawab kita. Gitu. Oke, next. Next. Ya, selanjutnya adalah saya ingin membahas sedikit properti. Next. Seperti apa yang saya katakan sebelumnya itu, properti itu adalah sesuatu investasi yang sangat dasar sekali. Ya, jadi kalau kita di kehidupan kita ingin membuat investasi yang pertama, kalau kita memiliki anggaran yang cukup, properti itu adalah pilihan kita yang pertama itu. Ya. Dan kedua, investasi properti itu sangat simpel dibandingkan dengan saham, obligasi, macam-macam itu ya. Karena yang kita harus fokuskan adalah lokasi. Lokasi. Oke. Satu lagi, properti ini adalah sangat bermanfaat karena itu dia bisa melawan untuk hedging terhadap inflasi. Jadi Anda bisa membayangkan sebelum COVID tahun lalu dan sampai sekarang ini biaya konstruksi itu sudah meningkat 15%. Ya, jadi di sini kita bisa mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan itu. Ya. Dan satu lagi, properti itu adalah sesuatu investasi yang membangun disiplin kita untuk menabung. Ya, karena kita itu umumnya tidak disiplin. Jadi properti ini yang bisa memaksa kita melalui cicilan KPR itu untuk menabung. Oke, next. Nah, kalau kita melihat kegiatan KPR, sebetulnya di kuartal 1 kedua itu meningkat sudah signifikan. Ya. Dan luar biasa sekali. Kalau kita melihat di Indonesia itu, sumber pembiayaan dari tunai dan tunai plus itu mencapai 20% lebih. Ya. Malahan di tahun ini meningkat dari 24 menjadi 26%. Jadi seperempat dari pembiayaan itu dibiayain oleh tunai. Jadi kita bisa melihat di Indonesia itu banyak masyarakat yang memiliki liquidity itu. Oke, next. Nah, kalau kita melihat dari sini, ini penjualan dari properti itu juga meningkat ya sebelum PPKM ini. Oke. Tapi memang kalau kita melihat dari gambar yang sebelah kiri, harga masih cenderung belum pulih kembali. Nah, jadi ini sebetulnya adalah apa? Momen ya untuk kita peluang untuk beli, buying opportunity. Jadi kita bisa melihat di sana kenapa pembelian itu meningkat ya karena banyak orang melihat di saat harga melemah itu adalah peluang untuk kita beli. Next. Nah, ini juga momen untuk kita investasi di properti. Ya, kenapa? Karena kita mengetahui sekarang banyak program di pasaran ini. Contohnya ada yang 0% DP, ada yang 0% PPN, ada yang 0 principal installment untuk 2 tahun. Lalu contohnya BTN, bunga itu sebelum COVID mungkin di 10%, sekarang sudah 4% lebih. Jadi Anda kalau menggunakan itu kalkulator, coba dijalankan, dihitung, kalau dari 10% menjadi 4%, cicilan itu pasti sangat ringan sekali. Ya. Satu lagi juga 30 tahun installment. Ada yang bank memberikan paket yang ini. Jadi kalau kita melihat ini semua, ini akan meringankan kita konsumen dan meningkatkan daya beli kita untuk properti itu. Ya. Kembali lagi, ya kalau interest itu semakin rendah, setiap cicilan itu porsi untuk pokok porsinya itu akan meningkat.
Nah, ini adalah apa yang tadi saya jelaskan. Beli properti itu untuk saya sebetulnya apa? Memaksa diri kita untuk menabung. Oke, jadi itu sangat penting sekali. Makanya sekarang memang di kondisi COVID yang masih belum cukup baik, tetapi ini adalah dasar-dasar yang bisa mendorong properti kita pulih kembali. Next. Oke, saya ingin menjelaskan productivity sedikit. Next. Nah, kalau kita melihat dari sini, gambar yang dari sebelah kanan itu adalah top SC20. Top 5, top 10, top 20 itu. Nah, kalau kita lihat dari tahun sekian lama itu, sampai sekarang, naik turun, tetapi kalau kita ambil pukul ratanya, prestasinya tuh cukup stabil. Tetapi kalau kita melihat, yang untuk yang sisanya itu, kita melihat cenderung menurun itu. Nah, jadi ini kita ingin yang membahas kenapa bisa ada bedanya itu. Next. Nah, ini adalah satu pertanyaan yang sangat penting. Kenapa hasilnya itu bisa beda? Padahal kita di wilayah yang sama, mungkin di merek yang sama, mungkin di kantor yang sama, dengan support yang sama, dan kita semua memiliki proses yang sama. Tetapi hasilnya bisa beda-beda itu. Next. Apa yang dikatakan oleh Mike Green, ini yang saya sering katakan, saya ingin ulang lagi, ini bukan masalah bakat. Tetapi yang penting itu seseorang harus memiliki peta kerja yang jelas. Nah, kita semua juga sudah tahu, di GSHW kita diberikan peta yang jelas itu. Dan satu lagi yang sangat penting itu adalah eksekusi peta itu yang sangat konsisten. Itu yang bisa membedakan itu. Nah, ini yang sering saya katakan. Nanti saya ingin menjelaskan lagi yang lebih rinci lagi. Next. Nah, pertanyaan saya sangat simpel. Ya. Kenapa kelakuan tadi yang saya jelaskan itu adalah kita di merek yang sama, tetapi hasilnya bisa beda-beda. Nah, sekarang kita memiliki peta kerja yang sama, tapi perilaku kita bisa beda-beda. Kenapa itu? Apa yang dikatakan oleh Simon Sinek ini sangat penting untuk kita memahami bagaimana kita manusia itu berfungsi. Itu sangat penting untuk kita pahami. Next. Nah, Simon Sinek ini sebetulnya adalah presentasi dari beberapa tahun yang lalu, dan saya rasa ini sangat penting sekali untuk kita pahami lebih mendalam itu. Simon Sinek ini ada penelitian namanya Golden Circle. Ya. Jadi circle yang paling luar itu adalah what, yang di tengah itu adalah how, yang paling dalam itu adalah why. Jadi kalau kita melihat what yang di luar itu sangat jelas. Kalau kita menanya siapapun apa yang Anda lakukan, umumnya jawabannya itu sangat jelas. Contohnya kalau kita di Harcourt, kita menjual properti, sangat jelas sekali. Yang kedua, di tengah itu how, bagaimana? Jawabannya umumnya sangat jelas juga. Ya, berarti apa? Ya, kita melakukan income chain. Ya, income chain itu adalah proses apa yang kita harus lakukan. Nah, yang ketiga ini yang di dalam itu tidak banyak orang bisa menjawab. Ya, nah, jadi maksudnya apa itu? Why we do what we do. Ya, kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Nah, ini seringkali banyak orang juga tidak pernah memikir yang sangat mendalam itu. Oke, next. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa yang di inner circle itu, yang di paling bawah dalam itu, why itu sangat penting. Oke. Nah, ini Simon Sinek kebetulan dia ceritakan dia ketemu dengan neurologis. Ya. Neurologis itu adalah ahli saraf. Dia orang menjelaskan kepada Simon ini, otak kita itu ada dua porsi. Ya. Satu adalah neocortex. Kalau saya boleh, ini bahasanya agak repot dibaca, itu saya boleh bilang itu di bagian what, ya, itu bagian yang logika. Jadi di bagian ini adalah otak kita yang menangkap hal-hal yang rasional, yang melakukan analisa itu. Tetapi bagian ini tidak bisa mendorong kelakuan perilaku kita itu. Ya. Nah, di bagian yang kedua itu adalah limbic brain. Nah, itu adalah bagian how dengan why-nya itu. Jadi ini adalah apa? Ini adalah porsi dari perasaan kita, termasuk kepercayaan, termasuk loyalty itu.
Nah, ini disinilah terjadi koneksi emosi kita itu, ya, stimulasi itu. Dan di sini adalah yang membuat keputusan, yang mendorong perilaku kita itu, yaitu adalah action kita itu. Nah, sebetulnya sebelum ketemu dengan neurologis ini, Simon ini dia punya circle beda. Dia dimulai dari what, lalu why, lalu dengan how. Nah, sesudah ketemu dengan saraf ini, spesialis itu, dia mengusulkan kalau dari saraf kita berfungsi itu, Anda harus diputar. Jadi harus dari why, how, and what-nya itu. Oke, next. Jadi kalau kita berkomunikasi dengan hal-hal yang ini fakta-fakta itu, ya. Jadi yang menerima itu adalah bagian otak kita yang what itu. Ya, jadi itu hanya membantu kita analisa, tapi tidak bisa mendorong untuk membuat keputusan. Nah, sebaliknya, kalau kita dimulai dari why, itu akan bisa merubah perilaku kita dan membuat keputusan. Seringkali kita membuat keputusan, kita tidak bisa menjelaskan. Tetapi kita seringkali bicara apa? Saya ada perasaan, ini adalah pilihan yang terbaik. Oke? Jadi contohnya kadang-kadang kita juga membuat keputusan yang sangat signifikan. Ya, itu karena itu bagian otak kita yang how, why itu, yang membuat keputusan di sana itu. Jadi inilah bedanya kalau kita dari what ke dalam why, dengan why keluar what itu adalah bedanya di sana. Next. Jadi kesimpulannya itu adalah apa? Perilaku kita itu akan mengikuti why-nya kita itu. Atau kita boleh mengatakan why itu akan menentukan perilakunya kita itu. Mari kita bahas contoh-contohnya itu. Next. Jadi apa yang dikatakan Simon itu, contohnya di satu industri, ya, kenapa ada yang prestasinya lebih bagus daripada yang lain? Oke, jadi contohnya apa? Contohnya Apple dengan Dell. Kenapa beda? Oke, next. Nah, kalau apa yang dikatakan oleh Simon itu, banyak perusahaan komputer itu, cara dia orang berpikir adalah, kita adalah perusahaan komputer, yaitu adalah what-nya itu. Lalu how-nya itu adalah produk kita itu sangat bagus, ya, dan mudah dimanfaatkan, dioperate. Nah, apa bedanya di Apple? Oke, Apple itu dia dimulai dari why. Apa why-nya dari Apple itu? We believe in challenging the status quo and doing differently. Jadi intinya apa? Kita memilih sesuatu yang tidak mudah karena kita ingin merubah segala-galanya itu. Oke? Ya. Jadi banyak orang bilang, ya memang wajar lah karena Apple itu laku karena desainnya itu bagus sekali. Ya. Tetapi jangan lupa, kenapa desain itu bisa bagus? Karena itu dari why itu. Jadi kalau kita memiliki why yang jelas, itu akan merubah perilaku kita dan produk kita itu pasti akan berubah. Banyak orang bilang why saya itu adalah mencari keuntungan. Itu bukan. Memang kita harus mencari keuntungan. Ya, tetapi keuntungan itu adalah hasil dari why kita yang jelas itu. Oke. Jadi kalau kita melihat ini, ya bedanya itu banyak perusahaan itu dari what masuk ke how. Nah, kalau untuk Apple ini dari why dia menuju ke what itu. Makanya banyak orang lebih suka membeli Apple produk meskipun lebih mahal, ya, apakah itu iPhone, apakah itu iPod, ya, macam-macam itu. Ya, jadi ini sangat penting, ya. Jadi kita sangat penting untuk memahami otak kita itu perlu distimulasi dengan emosi itu. Next. Nah, saya boleh sharing sedikit. Ini apa? Contohnya apa? Singapore Airlines. Ya, kalau kita tahu Singapore Airlines adalah top airline di dunia itu. Jadi apa dia punya why itu? Why dia itu adalah apa? Kita ingin memberi perasaan penumpang seperti di rumah. Makanya pelayanan itu sangat nyaman sekali. Nah, ini foto ini adalah kolega dari istri saya yang di era Singapura.
kebetulan saya ada baca di satu surat kabar, apa dia punya why? Why dia ingin membantu klien mendapatkan rumah impiannya dengan harga yang cocok, lokasi yang bagus. Oke, jadi ini sangat penting. Ya, jadi semua orang ingin mencari profit, tetapi kita harus memiliki why, karena why itu yang akan mendorong kita supaya kita itu bisa melakukan apa yang kita harus lakukan. Yang lainnya itu akan menyusul. Closing, profit itu akan menyusul. Next. Jadi ini sangat penting. Kalau kita memahami klien kita itu memilih kita atau beli dengan kita, bukan karena apa yang kita lakukan, tetapi kenapa kita melakukan. Ya. Jadi apa yang tadi saya jelaskan itu, ya. Jadi seseorang ingin membantu klien untuk mendapat rumah impiannya itu. Oke. Jadi sangat penting kalau kita memahami klien itu memilih karena why, dan kita harus juga menyadari, ya, memahami apa why kita itu. Karena ini yang akan mendorong perilaku kita itu. Next. Next. Oke, jadi tolong ya, kalau ada waktu tulis apa Anda punya why itu. Jadi contohnya saya mau di bidang properti, ya, saya mau di bidang property management, rental, karena saya suka membantu landlord itu, owner. Next. Atau satu lagi, ya, saya suka di properti karena apa? Saya suka mengalami tantangan-tantangan yang di lapangan itu. Next. Atau kita boleh menulis, I love, ya, suka bergabung di industri properti ini karena saya suka membantu klien-klien untuk mendapatkan rumah yang pertamanya itu. Oke, jadi Anda tolong tuliskan apa why Anda itu. Ini tinggal 3 lagi. Nah, ini Anda bisa melihat Olimpik, ya. Jadi Anda bisa melihat semangat di dalam Olimpik itu luar biasa sekali. Jadi Anda tahu semua pemain di Olimpik ini melakukan training tahun bertahun. Ada dari usia 4 tahun yang sekarang mungkin sudah 10 tahun lebih. Jadi seseorang kalau tidak memiliki why yang jelas itu, tidak mungkin dia bisa bertahan melalui menjalankan latihan yang 10 tahun, 20 tahun itu. Jadi itu sangat penting sekali. Nah, kalau kita juga melihat di pertandingan ini, selisih itu adalah apa? Bukan 1-2 detik. Seringkali itu adalah lebih kecil dari 1 detik itu. Jadi kompetisi itu sangat sulit sekali. Ya, jadi yang kita harus pahami. Nah, sama juga kita di properti. Ya, seringkali kenapa ada orang bisa closing? Kalau ada kemungkinan dia melakukan telepon yang lebih banyak daripada kita. Dia melakukan open home yang lebih banyak daripada kita. Banyak hal yang dia orang lakukan yang kita belum lakukan itu. Mungkin kita sudah melakukan, tetapi dia orang jauh lebih konsisten daripada kita itu. Nah, itu yang membuat kita sulit. Next. Ini yang terakhir, ya. Nah, ini adalah kalian sudah mungkin lihat di surat kabar. Ini adalah satu diver dari China yang 14 tahun yang memiliki perfect score. Apa yang dia katakan? Kita boleh kalah, tetapi jangan mundur. Dicoba lagi. Jadi inilah adalah semangat seseorang itu yang memiliki why yang jelasnya. Oke, next. You are the creator of your own destiny. Jadi masa depan kita itu adalah di tangan kita sendiri. Anda yang menentukan. Tetapi segala-galanya itu harus dimulai dari mimpi kita. Dan why kita itu. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Nandar atas sambutannya. Baik, nah kesempatan ini pun mungkin Bapak Ibu sudah menyaksikan juga atau melihat Pak Nandar ada posting ya di Facebook ya. Betul Pak. Tepatnya di tanggal 18 Agustus 2008. Ya. Betul. Kita telah bergabung bersama dengan Hardcore Internasional. Ya. Maka kita akan merayakan bersama juga. Ini ke-13 tahun. Yes, ke-13 tahunnya untuk Bapak Nandar Gunawan telah bergabung dengan Hardcore. Ya, congratulations, happy anniversary untuk Hardcore Indonesia. Yes. Ya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu tolong
komen dong di ini apa di live chatnya Yes, di live YouTube chat ya, dong, congratulations atau apa gitu Atau bisa silahkan. ini loh Pak, nyebutin doa. Ah, Ya itu bener ya, ya semoga Harkot Indonesia semakin jaya. semakin jaya. Ya karena bagaimanapun Bapak Ibu ada di wadah Harkot Yes, Indonesia, ya kita betul. harus mendoakan untuk Harkot Indonesia untuk kita semua Betul, seperti itu. betul sekali Pak. Baik, baik. Baik, Bapak dan Ibu, perlu kami informasikan mungkin Alen untuk Yes Pak. Jadi foto kita competition. betul. Oke. Sebelum foto competition, kita mau mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu untuk tetap login terlebih dahulu. Mungkin ada beberapa kendala tidak bisa live chat, mungkin harus login terlebih dahulu. Nah, setelah login diharuskan nih untuk apa Pak? Subscribe Like, dan juga komen. Ya. Sama terakhir Pak, share ke Ya. semua kerabat Bapak dan ke Ibu. klien juga. Klien juga itu Betul. harus Pak, itu penting banget. Branding bahwa Harcourt ini tuh kita punya cara tersendiri untuk selebrasi ini. Betul. Gitu, Apalagi Pak. biasanya ini yang langganan-langganan jadi juara nih undang Waduh, kliennya supaya apa? bangga banget, Meningkatkan trust Pak. Ya, dari betul. klien juga. Itu membuat kebanggaan sendiri Hmm. ya Pak. Dan tentunya di penghargaan kali ini kan ada perubahan, ada sedikit apa ya, sesuatu yang berbeda ya. Betul. Nanti Bapak Ibu akan menyaksikan juga bahwa kita akan menampilkan untuk peringkat bukan hanya 10 besar saja, tapi nanti saksikan supaya Yes, jadi kejutan. Harus ditunggu ya Pak Oke. ya. Betul. Oke. Oke, siap. Baik. Sebelumnya untuk yang foto competition, Mhm. boleh aku sampaikan Silakan. dulu? Oke. Mengingatkan kembali untuk Bapak dan Ibu, kita ada foto competition. Jadi foto competition ini seperti apa? Bapak dan Ibu harus post story di Instagram story bahwa Bapak Ibu sedang nonton atau sedang mengikuti acara Mid Year Award 2021 gitu. Nah, harus di follow Harkot IDN dan tag ke Harkot IDN. 3 orang pemenang atau lebih ya Pak ya. Coba nanti kita lihat akan mendapatkan voucher GoPay. Betul, betul. Mantap ya Pak ya. Betul. Jadi silakan mumpung ini masih dalam acara ya tetap cepat-cepat selfie, foto terbaik, foto terkonyol, Yes. foto tergokil. Pokoknya paling menarik gitu ya Pak oke. untuk branding, tapi Betul. juga tetap ingat Harus corporate. Yes. Kalau nggak corporate percuma, Bapak Ibu nggak bisa Percuma. profiling, nggak bisa branding Betul. juga nantinya. Nah, harus corporate dan mungkin ada beberapa yang sudah mungkin mention kita di story, kita Ya. mau ingetin kembali, tetap ada ini ya, fotonya tuh misalnya bareng sama layar nih. Siapa tahu mau foto bareng sama Alen sama Pak Dodi sekarang. Gitu. Ya, tapi Gitu ya, kalau Pak ya. kalau yang menggunakan HP nggak apa-apa. Gak apa-apa. Berarti kan nggak bisa. Tapi kalau yang memang lagi nonton bareng atau bagaimana kan Oh, ada layarnya betul. tuh. Tolong pergunakan Yes. screen-nya atau layarnya untuk background-nya Betul. supaya lebih menarik lagi. Betul. Bisa selfie, bisa dipoto. Ya. Oke, gitu Pak. Baik Alen dan Bapak Ibu. Selanjutnya tentunya ini pasti yang ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu. Tentunya di sepanjang acara kita pada pagi hari ini ya, kita akan membagikan kurang lebih ada 19 paket door prize ya. Duh, Pak, Banyak bisa banyak ikut nggak sekali. Charlene ya? Ya itu dia kalau dari HI nggak Aduh, bisa sayang gitu. banget nih. Berarti harus Oke. Bapak dan Ibu harus Betul. semangat doanya yang kenceng Betul. supaya dapet nih Pak Betul. hadiah-hadiah. Supaya Bapak Ibu lebih tertarik dan akan stay tune terus sampai dengan akhir acara. Kita sebutin ya kira-kira hadiahnya apa saja, Len. Oke, hadiahnya yang pertama ada 5 paket masker N95, Oke, selanjutnya ada 5 paket oximeter, ada 5 paket oximeter dan termometer gun, ada 1 unit smartphone, ada 2 unit tab, dan tentunya ini yang bisa dipergunakan untuk bekerja oleh Bapak dan Ibu, Ya. 1 unit laptop. aduh pengen banget Ya, ya dapetin Di zaman laptop. seperti ini Iya. ya kan, online, ya itu laptop tuh Laptop sangat-sangat mantap nih, berguna. Yes, Oke, betul. baik. Nah, untuk sekarang, untuk saat ini sebelum kita melanjutkan ke acara, tentunya kita akan coba membagikan dulu sedikit-sedikit dulu ya. Yes, Ya betul kita Pak. bagikan 5 dulu, 5 paket. Biar bakar apinya nih Bakar Pak. api Betul dulu ya. Oke. Kita akan undi untuk 5 pemenang untuk mendapatkan 3 masker N95 dan 2 oximeter dan juga termogan. Oke, Masker N95 satu paket ya Pak, Betul. bukan cuma satu doang. betul. Nah, diingatkan kembali Bapak Ibu, tolong nanti yang mendapatkan nomor undian ini, tolong di kolom chatnya Bapak Ibu menyebutkan nama, lalu nama kantor, dan nomor urut pendaftaran. Ya, pada saat Bapak Ibu kan ada di admin ya, di admin kantor ada. Bapak Ibu tolong sebutkan juga nomor urutnya. Dan kami akan memanggil pemenangnya, kita batasi hanya sampai dengan 3 kali. Kalau misalnya tidak ada respon di kolom chat dari Bapak Ibu pemenang, maka kami akan mengundi kembali. Oke,
Baik, Oke, baik kita Pak. mulai untuk Untuk pemenang pertama oke, nih Pak, ya. akan mendapatkan 1 paket masker N95. Oke, kita kocok dulu. 1, 2, 3, stop. Nomor 76. 76. Silakan 76, silakan 76. secepatnya di kolom chat. Secepatnya di kolom chat, ayo. Oke, dari kalau kami melihat dari daftar urut dari peserta ya Yes. yang daftar. Nomor 76 adalah Ibu Maria Harkot Victory. Ibu Maria Harkot Victory. Oke, satu kali kita sudah Mungkin panggil. kita bakalan coba tunggu dulu Pak, karena kan ini delay kalau di YouTube. Oke. Dari kita ini ya Pak. Tetap kita hitung 1. Ya. Dua. Sudah ada, mungkin tim dari Harkot Indonesia sudah melihat di Live live chat. chat-nya. Belum ada? Yes. Nomor 76 Ibu Maria Harkot Victory. Oke, kalau begitu sudah ada di live chat-nya Ibu Maria ya. Yes, Nomor betul 76. Pak. Oke, kita ke yang kedua. Yang kedua. Untuk paket masker N95. Oke, kita mulai dulu undiannya. Nomornya 1, 2, 3, stop. 49. 49. Yang ketiga, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu ya Pak. Minta Mungkin- tolong dari tim Harkot Indonesia ditulis ya, nomor 49 yang kedua. Yes. Oke, selanjutnya yang ketiga. 1, 2, 3, stop. 97. Nomor 97. Tolong ditulis, Yes. 97. Mungkin karena kita untuk mempersingkat waktu Betul, ya. Karena betul. kita gini, kita mungkin akan jelaskan kembali karena ini YouTube live, mungkin ada delay dengan ditayangkannya dan ditonton oleh Bapak Ibu. Jadi mungkin kita akan sebutkan dulu 55-nya nomornya. Kita Jika tunggu. Ya. oh, Oke, tunggu. baik, selanjutnya untuk yang 2 oximeter termogan. Yes. Ya, Oximeter dan dan termogan ya. termogan. Oke, silakan. Stop. 202. 202. Selanjutnya satu lagi ya. Yes, Ini ini satu yang yang Pak terakhir. untuk yang sesi sekarang. Oke, 1, 2, 3, stop. 89. Baik. Itu untuk 5 paket kita berikan door prize di awal acara ini, dan sekali lagi jangan tinggalkan acara ini karena sampai dengan akhir nanti akan masih banyak lagi kita akan Betul Pak, membagikan. betul. Betul Oke. sekali. Baik, nanti kita akan update lagi pemenang dari door prize ini ya. Kita lanjutkan Yes. dulu ke acara selanjutnya. Baik, pada momen yang sangat berbahagia ini, Harkot Indonesia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sponsor yang telah memberikan support yang luar biasa, sehingga acara pada hari ini dapat terselenggara. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Penin Bank, Penin Daiichi Life Asuransi MAG, dan OUI. terima kasih kepada para sponsor. Ya, karena tanpa para sponsor ini, acara ini mungkin tidak akan semeriah ini seperti hari ini ya. Yes, betul sekali Pak. Baik, tibalah kita pada pembacaan pemenang Harkot Indonesia Mid-Year Awards 2021, di mana penghargaan ini diberikan kepada member Harkot yang telah menunjukkan prestasi dan dedikasinya selama periode Januari sampai Juni 2021. Baiklah, penghargaan pertama untuk Harkot One Award periode Januari sampai dengan Juni 2021
Untuk pemenang door prize jangan khawatir, nanti kami akan update kembali. Dan kalau misalnya masih belum ada respon, kami akan mengundi kembali ya. Jadi untuk kesempatan yang lain masih ada. Yes, Yang betul tadi sekali, sudah Pak. terpanggil tolong secepatnya. Iya, kalau Ya. misalnya nggak cepet-cepet nih, aduh kita bakal undi ulang ya Pak. Itu Anulir dia, itu langsung. dia. Atau buat kita kali. Buat kita, bener Pak, butuh kayaknya kita. betul, betul, betul. Karena kembali lagi door prize ini kita semuanya kita fokuskan untuk pandemik ini ya Pak ya. Ya, ya, betul sekali. Oke Pak, silakan untuk penghargaan. Baik, baik. Untuk Harcourt One Award periode Januari sampai dengan Juni 2021, peringkat ketiga diberikan kepada Harcourt Toma. Peringkat kedua, Harcourt Property. Dan untuk peringkat pertama, kami berikan kepada Harcourt Section 1. Selamat kepada para pemenang. Selanjutnya penghargaan kami berikan kepada Top National Rising Star of Mid-Year 2021. Peringkat ketiga, Dedi Irawan, Harcourt Purba Canggu. Peringkat kedua, Prita Vidya Radianti, Harcourt Property. Dan peringkat pertama untuk Top National Rising Star of Mid-Year 2021, Ariana Sidarta, Harcourt Property. Baik, selamat kepada seluruh pemenang dan perlu kami informasikan bahwa Rising Star ini adalah pendatang baru yang baru memiliki license Harcourt tapi sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Luar biasa sekali ya Pak. Jadi 3 orang ini yang betul-betul mungkin kalau boleh dikatakan sangat konsisten di masa pandemik seperti ini tapi bisa menunjukkan prestasi yang luar Hebat ya, biasa. Pak. Oke. Baik, untuk penghargaan selanjutnya kami berikan kepada Top National Sales Consultant by Leasing. Dan penghargaan ini kami berikan kepada Selvi Yosefin dari Harcourt Property. Selamat kepada Ibu Selvi. Dan penghargaan selanjutnya kami berikan kepada Top 10 National Sales Consultants by Unit. Peringkat ke-10, Mina Wartomo, Harcourt Kelapa Gading. Peringkat ke-9, Yusuf Tajiri, Harcourt Sentral. Peringkat ke-8, Arifin Wijayanto, Harcourt Solo Raya. Peringkat ke-7, Selvi Yosefin, Harcourt Property. Peringkat ke-6, Irene Jenny, Harcourt Viva Fluid. Peringkat ke-5, Siti Juleha, Harcourt X Home. Peringkat ke-4, Sylvia Livereja, Harcourt Freedom. Peringkat ke-3, Yeni, Harcourt Kelapa Gading. Peringkat ke-2, Erna Ervina Jumali, Harcourt Kelapa Gading. Dan untuk Top SC National Sales Consultants by Unit diraih oleh Irene Susanto, Harcourt Kelapa Gading. Selamat kepada seluruh pemenang. Penghargaan berikutnya kami berikan kepada Top Regional Sales Consultant by Revenue. Regional Jakarta, Yeni, Harcourt Kelapa Gading. Regional Sumatera, Banten dan Jawa Barat, Yosafat Saputra, Harcourt Sentral BSD. Dan untuk regional Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali, Lydia ST Sutanto, Harcourt Victory. Selamat kepada Bapak dan Ibu pemenang. Apresiasi berikutnya kami berikan kepada setiap sales consultant yang dalam masa new normal tetapi tetap berhasil mendapatkan closing. Dan akan selanjutnya kami sebutkan juga untuk Top 10 National Sales Consultant by Revenue. Berikut adalah peringkat sales consultant dari peringkat 98 hingga 78. Dari peringkat 77 hingga 57. Dan kemudian dari peringkat 56 hingga 36. Dan selanjutnya dari peringkat 35 hingga peringkat 11.
Dan sekarang kami akan sampaikan untuk top 10 National Sales Consultant by Revenue. Nomor 10, Ibu Lisda Aritonang, Harkot Property. Peringkat 9, Yosafat Saputra, Harkot Central BSD. Peringkat ke-8, Kastalani Daifa Dul, Harkot Purba Canggu. Peringkat ke-7, Sukiana Tanean, Harkot Central Park. Peringkat ke-6, Arifin Wijayanto, Harkot Solo Raya. Peringkat ke-5, Selvi Yosefin, Harkot Property. Peringkat ke-4, Lydia ST Sutanto, Harkot Victory. Peringkat ke-3, Irene Susanto, Harkot Kelapa Gading. Peringkat ke-2, Ervina Jumali, Harkot Kelapa Gading. Dan untuk top sales consultant by revenue diraih oleh Yeni, Harkot Kelapa Gading. Selamat kepada seluruh pemenang. Baiklah, penghargaan berikutnya kami berikan kepada Top Principal by Revenue. Peringkat ketiga, Ricky Agus Raharja, Harkot Central Park. Peringkat kedua, Siti Salmah Purba, Harkot Purba Canggu. Dan untuk peringkat pertama kami berikan kepada Hendro Yuwono Hailana, Harkot Victory. Kami sampaikan selamat kepada Bapak dan Ibu Prinsipal. Penghargaan berikutnya adalah Top Regional Office by Revenue. Untuk Regional Jakarta, Harkot Kelapa Gading. Regional Sumatera, Banten, dan Jawa Barat, Harkot Realty. Regional Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali kami berikan kepada Harkot Victory. Selamat kepada Top Regional Office. Dan untuk mengapresiasikan pencapaian yang telah dicapai oleh setiap top sales consultant Harkot Indonesia, kami akan menayangkan Lifetime Achievement Sales Consultant. Terima kasih atas dedikasi, Yes, prestasi, betul sekali, dan loyalitasnya mereka-mereka ini yang sudah sangat setia dengan Harkot Indonesia Ya. dan sudah menunjukkan prestasi dan pasti sangat membanggakan Sangat, untuk sangat, dirinya sendiri, Yes. untuk prinsipal, Betul untuk sekali. keluarga, ya Ya. semua pasti akan bangga dengan prestasi yang telah dicapai oleh orang-orang yang sangat luar biasa ini. Ya, Kita sendiri pun dari Harkot Indonesia sangat bangga ya Pak betul. pada para pencapai. Betul. Nah, tapi untuk saat ini tidak hanya apresiasi bagi sales consultant, Harkot Indonesia juga akan memberikan apresiasi kepada setiap kantor cabang yang sudah sangat setia dan berdedikasi tinggi kepada Harkot Indonesia. Ya, marilah kita saksikan. Ini adalah Lifetime Achievement Award untuk office atau untuk kantor cabang. Nah, tentunya perlu kami sampaikan untuk kategori di Lifetime Achievement Award kantor, kami memberikan beberapa dan ini sama dengan penghargaan yang diberikan kepada sales consultant. Hanya perbedaannya, kalau untuk kantor cabang atas loyalitas bersama kami, setia bersama kami, ya. Betul sekali Untuk Pak. Gold itu sudah 5 tahun join dengan Harkot Indonesia. Lalu untuk Ruby 7 tahun. Lalu untuk Safir 10 tahun, untuk Amethyst 12 tahun, lalu untuk Emerald 15 tahun, dan ini yang sudah mencapai 20 tahun kami berikan Lifetime Achievement Award Diamond. Dan tentunya di saat ini pun kami akan mengumumkan, akan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kantor cabang yang sudah sangat setia bersama kami. Yang pertama kami berikan untuk kategori Gold kepada Harkot Palembang. Untuk Ruby, Harkot Solo Raya. Ruby, Harkot Victory. Harkot Freedom, Ruby. Harkot Harmony, Ruby. Harkot Prioritas, Ruby. Harkot Grande, Ruby. Harkot X-Home, Ruby. Harkot Central BSD, Ruby. Selanjutnya, untuk
kategori Safir. Harcourt Tomang. Harcourt Realty Safir. Harcourt Central Safir. Dan untuk penghargaan Lifetime Achievement Award Emerald kami berikan kepada Harcourt Kelapa Gading. Kami selalu bersyukur ya Pak kepada setiap kantor cabang yang telah setia kepada Harcourt Indonesia. Ya Terima tentunya betul, dan tentunya kami sangat terima kasih banyak atas loyalitasnya selama ini, dan kami sangat berharap kantor cabang beserta timnya akan selalu bisa berkembang bersama Amin. kami. Betul Dan Pak. tentunya mohon maaf apabila ada kekurangan dari Yes. kami juga, tapi kami dari Harcourt Indonesia, semua tim dari Harcourt Indonesia akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mensupport semua kantor cabang tanpa Betul kecuali. sekali Pak, betul Ya. betul. Baiklah, kita telah melalui separuh dari tahun 2021. Masih ada sisa 5 bulan lagi untuk kita berjuang mencapai target untuk cash reward. Berikut kami akan tayangkan kembali target cash reward tahun 2021. Untuk sales consultant, pencapaian dengan gross commission 500 juta hingga 750 juta akan mendapatkan reward 2 juta rupiah. Dan untuk para pencapai yang sampai di 750 juta hingga 1 miliar 250 juta akan mendapatkan 4 juta rupiah. Dan untuk para sales consultant yang telah mendapatkan pendapatan lebih dari 1 miliar 250 juta akan mendapatkan hadiah 7 juta rupiah. Lalu selanjutnya kategori office. Ya, untuk kategori office tentunya untuk cash reward-nya minta tolong masih di slide-nya. Oke, baik. Untuk target 1,5 miliar sampai dengan 3 miliar kami memberikan cash reward 3.500.000 rupiah ya. Lalu untuk masih tetap office, untuk lebih dari 3 miliar kami memberikan cash reward 7 juta rupiah. Nah, mudah-mudahan ini bisa memotivasi Bapak dan Ibu, kantor cabang juga. Kalau kantor cabang bisa buat jajan bareng, Betul, makan-makan betul bareng. Pak. Yes. Nah, kalau untuk yang sales consultant bisa untuk tambahan jajan juga. Ya, Mungkin betul, selain Pak. mereka mendapatkan komisi, ya kan? Yes. Lalu Dapat internal lagi loh. reward, Ya, ya, internal internal reward dari kantor Mm. juga. Lalu dari Harcourt Indonesia mendapatkan cash reward. Nah, Yeah. ini mungkin untuk Bapak Ibu yang baru join bersama Harcourt. Sebelumnya cash reward ini sebelumnya adalah kita travel program, ada jalan-jalan. Tapi betul, karena Pak. situasi pandemi Karena pandemi seperti kita ini, harus beradaptasi ya Pak ya. betul, dan kita nggak bisa menghilangkan motivasi buat teman-teman semua. Jadi kita Betul. menggantinya dengan lebih, kalau menurut saya sih lebih menarik ya, Iya. uang tunai. Bisa kita gunakan untuk apa saja ya Pak. Betul, betul, betul. Pengumumannya akan kami umumkan pada Annual Award 2022. Jadi masih ada sisa 5 bulan lagi ya Pak ya. Ya. Buat sama-sama kita semua bekerja dan kita doakan semoga sukses selalu Betul. untuk tim. Betul. Baiklah, kita pada puncak penghargaan Meteor Awards 2021. Penghargaan ini kami berikan kepada 5 kantor cabang yang telah menunjukkan prestasi, dedikasi, dan loyalitas kepada Harcourt Indonesia. Dan inilah Top 5 National Office by Revenue. Peringkat kelima kami berikan kepada Harcourt Solo Raya. Peringkat keempat kami berikan kepada Purba Canggu. Peringkat ketiga, Harcourt Property. Peringkat kedua, Harcourt Victory. Dan untuk peringkat pertama kami berikan kepada Harcourt Kelapa Gading. Selamat kepada Bapak dan Ibu beserta dengan tim atas Top Office by Revenue ini. Betul. Dan tentunya di sini betul-betul teamwork sangat menentukan. Yes, Ya, betul nggak bisa sekali, Pak. nggak bisa hanya dengan 1-2 orang saja yang produktif, tapi ya kalau semakin merata produktivitas semakin akan bisa mengejar yang namanya Top Office by Revenue ini. Harapan kami di Annual Award nanti di Yes. 2022 akan ada kantor-kantor cabang yang baru, Yang ya baru kan, mungkin, yang Pak. Atau yang muncul dari gitu, 5 ini bisa meningkat, benar-benar lebih meningkat betul lagi. sekali, Pak. Harapan kita, betul. Amin, amin, amin. Amin, Pak. Baik, selanjutnya kita ada pengundian door prize kembali. Ya. Tapi sebelumnya Sebelumnya nih Pak,
Pak. Ya, kita saksikan dulu Ada iklan. Ya. Selalu berat jika harus pergi tanpa mereka. Tapi sekarang, saya tak perlu khawatir lagi. Karena semua sudah terproteksi. Baik, kita sudah kembali lagi Yes, ya ke Pak. acara Cepet kita. banget ya Pak ya. Iya. Takutnya pada Padahal, kangen padahal nih. tadi mau minum tapi nggak jadi. Langsung wah, gitu cepet-cepet. Oke. Oke, baik kalau begitu kita sesuai janji kita akan mengundi 5 paket lagi untuk Betul. door prize. Nah tapi ini juga yang ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu, tentunya kita ada quick sharing ya ini, Q&A, mungkin Ini juga- Q&A-nya tapi dibatasi dengan kita saja. Ya, Nah mungkin betul. nanti selanjutnya kita akan buatkan sesi kembali ya untuk Yes. top Itu sales top consultant ini. sales consultant ini ya Pak untuk Ya. berbagi dengan kita. Kita Betul. harus lobby nih Pak nanti nih. Ya Atau lebih gitu, dulu sharing kita- harus mau soalnya. Heeh. Oke, Oke, nah nanti kita tunggu ya siapa yang akan kita undang ya teman-teman. Makanya saksikan terus, jangan sampai nggak stay tune nih di YouTube-nya ya. Baik, selanjutnya kita akan mengundi 5 buah paket, yaitu 3 buah paket oximeter dan 2 paket masker N95. baik kita mulai. Yang pertama, 210 minta tolong tim dari Harkot Indonesia ditulis 210 secepatnya ya di live chatnya, tolong secepatnya. Selanjutnya yang kedua untuk oximeter 49. 49. Oke. Coba Sepertinya- dicek. Oke. sudah 49 dapat. sudah ada, ternyata Sudah tadi ada. sudah ini dapat. Kita akan undi lagi ya. Ya, Untuk undi yang lagi. Top 15. 15. Dan barusan kita dapat konfirmasi dari tim Harkot Indonesia. Kita akan undi berarti ini yang kedua. 15 ini adalah pemenang pertama untuk undian kali ini. Ya. Oke, ini untuk undian yang kedua. 201. 201. Coba dicek dulu sebentar ya. Takutnya double nih, double dapatnya. Kita memberikan kesempatan yang belum mendapat. Oke, undian yang Silahkan. Oke. 110. 110. Oke, Selanjutnya untuk 2 masker N95 2 nih Pak. masker sekarang. N95. Oke. Top 105. 105. Oke. Nomor undian 105. Ya, kita lanjutkan lagi. Ya. Nanti kalau misalnya ada yang double ataupun ada nggak ada respon, ada respon. kita akan menggantinya lagi nanti di akhir ya. Betul Saat sekali door Pak. prize betul kembali. sekali. Dan ini udah ini ya Pak, maksudnya ini clear dan Ya. kita nggak ini ya Pak. Jadi ada tim yang akan mengundi dan juga ada tim juga yang akan mencekking kembali. Betul. Wah, ini terus muter-muter kita nggak Betul, stop-stop betul, loh. Kasihan nih. Oke, 70. Oke, 70. Baik, kalau begitu kita menuju ke acara selanjutnya dulu. Nanti kita akan lihat lagi di akhir sesi ya, di akhir acara ini kita coba lihat ada respon atau Duh Pak, belum. ini acara yang ditunggu-tunggu banget nih, Betul, Pak. betul. Dan ini kami sangat berterima kasih sekali, terima kasih Yes. banyak ya untuk ini ada 3
Ada tiga Sri Kandi Sri ya. Kandi ya Pak kita Kalau sebut. Alen kemarin Sebutnya ini Pak, Angels, di harusnya Charlie Angels, tapi ini Bushlist enggak. Angels. Bushlist Angel. Oke, Yes, betul baik. sekali. Nah untuk topik quick sharing kali ini tentunya kemarin yang selama Harcourt Internasional sampaikan bahwa Betul. kita harus control what you can control. Itu Betul adalah topik yang sekali. akan kita Betul. angkat Betul. di Pak tema mungkin masih ada yang nanya, siapa sih narasumbernya? Mas August. Oke, mungkin Alen coba sampaikan siapa nih? Oke, narasumber kita untuk top sales consultant kali ini kita akan mengundang ada Ibu Erna Ervina Jumali, Ibu Airin Susanto, dan juga Ibu Yeni. Mudah-mudahan ibu-ibu bertiga ini sudah join di Zoom kami. Kami akan sambungkan ke YouTube juga supaya Bapak Ibu bisa menyaksikan untuk quick sharing-nya. Coba kita tunggu sebentar. Sambil kita tunggu gini kali ya Pak, nanti kalau emang ada yang, aduh saya penasaran deh mau tanya-tanya, boleh dicatat dulu pertanyaan. Dicatat dulu. Tapi dicatat sendiri, Betul. nanti kita akan adakan online sharing. Ya. Kalau kita berhasil ngelobi nih. Jadi Harus, kita sama-sama harus. harus Dan ya. biasanya memang Bu Airin, Bu Yeni, Bu Erna ini sangat welcome untuk berbagi. Sekarang kita akan panggilkan untuk para pembicara kita. Ada Ibu Yeni, Ya, Bu Yeni, Iya, selamat Bu ya. Airin, Salam dan Bu sehat. Erna. Iya, selamat pagi, salam sehat, salam sukses selalu. Thank you. Apa kabar Ibu juga. bertiga hari ini? Waduh, cantik-cantik banget. Iya. Aduh, aku jadi minder nih. Aku cantik banget. Oke. Baik, kalau begitu kita mulai ya. Kita mulai sesinya karena memang waktu juga ya. Ini ada dua hal yang ingin kita tanyakan ya. Yang pertama dulu ya. Nah, kami mohon Bu Yeni, Bu Airin, dan Bu Erna menjawab masing-masing tentunya punya versi-versi yang berbeda. Nah, itu yang ingin kita dengarkan ya. Sesuai tadi yang disampaikan bahwa tema kita adalah kita bisa mengontrol apa yang bisa kita kontrol. Karena ada hal-hal apalagi di kondisi saat ini yang sangat sulit kita bisa kontrolnya ya kan. Kita harus bisa kontrol apa yang bisa. Betul, supaya apa? Supaya kita tetap bisa positif ya, bisa produktif tentunya itu kan. Nah, sesuai dengan itu semua, nah ini ada dua pertanyaan. Yang pertama dulu ya untuk Ibu bertiga. Pada masa pandemik seperti sekarang ini, bagaimana Ibu bertiga bisa mempertahankan prestasi dan tetap produktif sampai dengan hari ini? Kenapa saya sampaikan itu? Karena mungkin Bapak Ibu yang sudah cukup lama juga join dengan Harcourt, Ibu Airin, Bu Yeni, dan Bu Erna ini dari tahun 2007 kurang lebih, mohon kalau misalnya saya salah ya, mohon dimaafkan, dari mulai 2007 sampai dengan sekarang tetap bisa bertahan, mempertahankan menjadi seorang top sales consultant dari Harcourt. Seperti itu. Betul. Kalau begitu kami persilakan mungkin dari Ibu Airin dulu. Silakan Bu Airin. Halo, selamat Halo. siang semuanya. Kedengaran jelas Iya. suaranya? Jelas, clear, keren. Ya, terima kasih waktu dan ketempatannya ya. Saya mau sharing sedikit. Jadi pertanyaan Pak Dodi tadi barusan, saya bergabung dari 2006 pertengahan ya. Waktu itu jadi masih Roy Weston, sampai namanya berubah menjadi Harcourt, sampai sekarang ini. Gimana saya kontrol sehari-hari semangat dan segala itu ya, yang kita bisa kontrol adalah semangat gitu, jangan sampai kendor. Memang kita sadari bahwa kondisi saat ini tatap muka dengan orang-orang menjadi lebih terbatas. Keyakinan orang untuk membeli daya beli properti juga yakin nggak yakin, beli apa enggak. Nah kita agent tetap pada posisinya tuh menjual terus menawarkan kalau ada barang yang stok menarik. Toh juga sekarang nih buying time ya. Mostly sih beberapa ya kecenderungannya lagi ada penurunan, jadi kita encourage klien kita tuh tetap bisa invest, is a good time for investment begitu. Kita juga berharap kondisi akan semakin atau bisa membaik dengan adanya vaksin. Jadi ya penjualan bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Airin. Jadi intinya ya seperti yang Bu Airin sampaikan, tetap kita harus berkegiatan.
yaitu kontrol apa yang bisa kita kontrol dengan baik ya. Baik, untuk selanjutnya dari Ibu Erna Ervina Jumali, silakan Bu Erna. Halo Bu Erna. Bu Erna sudah join? Ya, halo. Halo. Halo, Ya, selamat siang. ya. Baru lihat videonya. Siang. Cantik banget. Iya. Semoga semua Ya. sehat ya. Amin, amin. Silakan Bu. Ini pertanyaannya sama ya, maksudnya? Sama. Oh, sama. Iya. Ya, bagaimana Ibu bisa mempertahankan produktivitas, ya kan, selama ini dan prestasinya pada saat masa pandemi seperti ini juga, gitu loh. Oh iya. Terima kasih buat waktu yang diberikan. Saya merasa ya, maksudnya di pandemi ini memang sih banyak tantangan ya buat kita marketing. Cuman satu-satu harapan kita, maksudnya harus tetap rajin follow up klien dan jaga hubungan dengan customer kita yang lama. Nah, ini rata-rata yang kebanyakan membeli atau menyewa itu rata-rata kebanyakan customer saya yang udah lama, mereka cari lagi. Makanya nomor satu harus menjaga hubungan tetap baik dengan customer kita yang lama. Nah, di dalam pandemi ini kadang mereka juga ya banyak sih yang terimbas dengan masalah ekonomi tapi banyak doa aja, banyak berserah sama Tuhan. Nomor satu sih berdoa ya, semua Tuhan sudah atur lah yang terbaik. Dan saya percaya semua rezeki apapun semuanya dari Tuhan. Dan itu yang kita jaga dengan baik aja, attitude kita, persahabatan kita dengan customer yang lain. Makanya saya sering tuh dicari walaupun udah berapa tahun nggak ketemu, udah lama nggak ketemu, terus ngobrol, saya lagi cari rumah, cari ruko. Jadi mereka tuh tetap ingat kita. Yang penting menjaga hubungan, persahabatan, dan menjaga attitude dengan baik dengan customer saya yang lama. Itu aja sih saya rasa di pandemi ini. Rasanya sih nggak terlalu berpengaruh juga ya, karena tetap kita harus konsisten dengan kerjaan. Pokoknya tetap semangat gitu. Thank you. Luar biasa Bu Erna. Terima kasih banyak loh. Ini tips tadi dari Ibu Irene, sekarang ada tips satu lagi dari Ibu Erna. Tetap komunikasi, jadi membangun relationship dengan klien, apalagi klien-klien lama. Karena ya itu, seperti yang bisnis success model yang di Harcourt itu kan, ada intent to return, intent to recommend. Jadi ada repeat order, ada rekomendasi. Kuncinya itu. Dan itu sangat dijalankan oleh top sales consultant kita, Bu Erna ini. Oke, terima kasih Bu Erna. Nah, selanjutnya dari Ibu Yeni. Ya, terima kasih banyak Bu Yeni sudah join hari ini. Silakan Bu Yeni. Halo, selamat siang teman-teman semua dan yang saya cintai. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Di masa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah tuntutan untuk perubahan ya. Jadi buat kita sebagai agent harus tetap bersikap positif dan tidak panik dan gugup, Pak. Ya, di sini pertama yang kita perlukan adalah melihat suatu krisis ini pasti ada peluang. Peluang di mana orang yang memiliki aset pada saat krisis seperti ini, mereka tentu akan membutuhkan uang untuk berputar. Nah, disinilah banyak properti yang mau dijual dan ada juga yang memang memerlukan properti untuk membeli. Nah, kita sebagai agent harus melihat peluang ini, Pak, untuk menawarkan kepada pembeli-pembeli kita yang potensial. Ya, di samping itu dengan ada kemajuan teknologi bertatap muka, nah di sini kita tidak perlu menemukan antara pemilik dan pembeli properti yang potensial untuk bertemu muka langsung, Pak. Kita bisa menggunakan kemajuan teknologi. Dan kita sebagai agent di saat-saat seperti ini kita harus tetap bersikap positif memasarkan properti kita, Pak. Baik. Terima kasih banyak, luar biasa sekali. Dan ini sekali lagi disampaikan tips dari Bu Yeni. Tadi dari Bu Irene, Bu Erna, sekarang Bu Yeni, bahwa yaitu dia. Jangan menolak perubahan. Tapi kita harus merangkul perubahan teknologi, ya kan? Bu Yeni sangat menggunakan teknologi sehingga sampai dengan saat ini tetap masih bisa produktif. Betul, dan harus bersikap positif. Positif,
tentunya seperti itu ya. Baik, nah ini luar biasa loh, di yang waktu singkat begini ya, tapi teman-teman dari Harvard Kelapa Gading ini sudah bisa membagikan beberapa tips yang sangat luar biasa ya. Baik, untuk pertanyaan kedua sekarang ya, pertanyaan kedua sekali lagi ini untuk Ibu Irene, lalu Ibu Yeni dan Ibu Erna ya. Mungkin untuk pertanyaannya mau Alen yang menyampaikan? Boleh, Pak. Ya. Nah, untuk ketiga Sri Kandi, Ya. sesuai dengan tema Control What You Can Control. Bagaimana hal ini diaplikasikan di kehidupan ibu bertiga? Mungkin ibu bertiga bisa sharing experience-nya selama pandemi ini, apa sih yang kesulitan yang didapatkan tapi bisa dikontrol? Ya. Karena ibu bertiga itu bisa mengkontrolnya. Mungkin salah satunya tadi yang Bu seperti Bu Yani sampaikan bahwa di balik pandemi ini masih ada peluang ternyata yang bisa kita ambil, betul, gitu Pak, betul. ya. Oke. Mungkin bisa sharing di experience. Mungkin dari pertama. Dari Ibu Yani dulu. Sekarang kita balik. Betul. Ya. Balik ya. Ya. Bu Yani silakan. Ya, baik Pak. Apa yang harus kita kontrol ya Pak ya? Yaitu buat planning dan perhitungan yang jelas Pak. Memberikan kesan yang baik kepada klien kita. Lalu yang ketiga, memanfaatkan media komunikasi Pak. Keempat, bangun relasi sebanyak mungkin Pak. Dan juga kembangkan skill yang kita miliki. Dan selalu kita bersikap secara profesional. Ya demikian. Oke, luar biasa Ibu Yani, dan itulah kunci resepnya kenapa Bu Yani sampai sekarang bisa eksis terus, bisa berprestasi ya. Oke, luar biasa. Selanjutnya dari Ibu Erna, silakan Ibu Erna. Oh iya, pertanyaannya sama ya, maksudnya. Sama Bu. Sama, maksudnya tips apa yang kita gunakan saat pandemi? Pada masa pandemi ini, ya. Sebagai pengalaman, apa yang sebenarnya di pandemi ini banyak yang nggak bisa kita kontrol. Lebih banyak memfollow up customer ya, mesti rajin-rajin follow up. Terus ya sekarang kan ya sudah ada, maksudnya semuanya komunikasi bisa lewat HP. Jadi kebanyakan ya saya bekerja dari rumah lah. Untuk memfollow up satu-satu klien saya, ya kadang-kadang ada sih yang tertarik untuk membeli atau menyewa, jadi lebih banyak begitu sih, lebih memfollow up dari rumah, dari teknologi aja yang ada gitu. Oke, luar biasa, sekali lagi salut ya, karena yaitu tadi peluang tetap bisa didapatkan, yaitu tadi merangkul perubahan yang ada, teknologi dimaksimalkan dan sehingga ya bisa produktif sampai sekarang. Yang bisa dikontrol sama Bu Erna dari rumah ya via telepon. Betul. Dan itu dilakukan. Betul. Gitu ya, nah inilah kelebihan dari profesi kita ini, bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, karena ada teknologi. Ya. Oke, selanjutnya tentunya dari Ibu Irene, silakan Ibu Irene. Iya, setuju sama Pak Dodi. Jadi ya itulah kelebihan dari kita punya profesi, bisa lakukan di mana aja. Jadi kalau saya personally sih tetap semangat, jangan kendor. Kemudian fokus, dan juga building relation. Jadi even though mereka itu udah klien-klien kita, tapi siapa tahu jadi di luar itu bisa menjadi friendship, sahabat buat kita juga. Dan kita juga adaptasi dengan new normal ini. Jadi ya walaupun lagi masih krisis pandemik ini, tetap kita bekerja ya, prokes. Kemudian ya disarankan vaksin lah bagi semua orang, semakin banyak semakin bagus untuk saat ini. Dan mudah-mudahan ya dunia cepat membaik, keluar dari masa pandemik ini. Salam sehat untuk semuanya. Amin, amin. Itu harapan kita bersama ya. Ya kita bisa melalui ini semua ya, lalu kita bisa beraktivitas lagi seperti sebelumnya. Sedia kala, betul. Sedia kala, betul. Karena udah dikutip Bu Irene tuh Pak, kita harus jaga tetap prokes. Kita bisa kita kontrol. Pastilah, untuk pasti. Kita bisa jaga prokes, kita vaksin. Betul. Baiklah, kalau begitu sekali lagi Bapak dan Ibu, memang waktu juga terbatas, jadi nanti kami akan mengundang kembali ya kan. Jadi betul-betul kami minta tolong nanti dari Ibu Irene, Bu Erna dan Bu Yeni, kami akan membuatkan satu sesi. Ini kita sesinya berbagi dengan tim Harvard Indonesia nantinya ya kan.
Nah, nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, silakan nanti di sesi tersebut ditunggu saja nanti jadwalnya ya, karena kita harus konfirmasi juga dengan Sri Kandi ini, 3 Sri Kandi ini ya. Karena kita tahu lah Pak, maksudnya pasti ibu-ibu Kesibukannya pasti juga. ada kesibukan Betul, masing-masing. betul. Jadi kita tetap akan konfirmasi lagi. Ya. Mungkin kita akan adakan talk show. Oke. Seru ya Pak ya. Ya, pastinya seru banget. Baik, kalau begitu sekali lagi Ibu Airin, Ibu Yeni, Ibu Erna, terima kasih banyak untuk sharingnya dengan kami. Lalu kami ucapkan juga selamat atas pencapaian di Mid-Year Awards 2021 ini ya, karena betul. kita tahu tadi di pembacaan pemenang mereka ini mendapatkan apa saja, dan tentunya ya udah nggak usah diragukan lagi. Nggak usah diragukan lagi Pak. Oke. Di podium terus Pak. Betul. Kalau lagi di Olimpik kemarin mungkin nggak turun-turun podium. Iya. Oke, terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi Bu Airin, Ibu Yeni, dan Bu Erna. Thank you. Baik, kalau begitu saatnya kita coba apa sekarang? Bagi-bagi lagi. Ya, bagi-bagi lagi dong kalau begitu. Ya betul. Seru banget nih Pak, kita bagi-bagi lagi. Ya. Kita pokoknya jangan kemana-mana dulu Bapak dan Ibu semuanya. Hadiah yang terakhir, yang paling luar biasa akan kita undi nanti. Ya, itu di akhir. Di akhir. Makanya harus stay tune terus, jangan kemana-mana. Kalau kemana-mana nggak akan dapat kesempatan. Iya, sayang banget Pak. Oke. Ya, baik. Sekarang kita akan mengundi apa, Len? Ini ada 3 oximeter dan termogan. Ini Ya. paketnya ya. Ya betul sekali. Lalu Ada 2 oximeter. oximeter saja. Ya. Yang tadi ada termogannya, yang ini Betul. hanya oximeter. Betul. Oke. Nah, tapi setelah ini jangan kemana-mana karena apa? Ada quick sharing juga dari top principal. Yes, dari Harvard top principal. Indonesia. Aduh, siapa ya Pak? Kayaknya nggak asing lagi, semua Aduh. udah tahu. Kita Oke. saksikan ya. Kita undi untuk yang pertama. Betul. Oke. 1, 2, 3, stop. Sebentar. Belum? Belum. Oh, belum. Sebentar belum. Belum. Pengen buru-buru nih, buru-buru ya Siapa nih hadiah ya. Siapa yang dapat? Stop. 83, minta tolong 83. tim untuk ditulis dulu. Nomor undian 83. Oke. Selanjutnya. Stop. 7. Wah, para pendaftar Oke, awal nih Pak. ya. Satu lagi untuk Oke. oximeter dan termogan. Termogan. Stop. 104. Oke ya, 104. minta tolong ditulis dulu. Tolong secepatnya ini yang pemenang ya. Tolong di live chatnya sesegera mungkin. Yes. Ya. Lalu untuk 2 oximeter. Stop. 31. Untuk paket oximeter saja 31 nomor undian. Lalu yang terakhir nih Yes, untuk yang oximeter. Stop. 139. 139. Oke, 139. 139 ya. Yes, betul Pak. Tolong komen Tolong gitu ya. komen. Tolong komen. Oke. Nah, tapi tetap nih kita kasih info dulu nih, masih ada 1, 2, 3, 4 hadiah utama boleh dibilang ya, karena ini sangat luar biasa. Betul. Bisa untuk kerja ya, bisa ya Yes. banyak Dan hal lah. mungkin ini nanti ya Pak. Ya, Dari betul, banner betul. udah dilihat nih sama orang-orang, udah pengen yang itu tuh. Betul, Gitu betul, ya, Pak. betul. Nah, tapi sebelum kita mengundi door prize yang utamanya, Yes. nah kita akan coba menghubungi di Zoom Di Zoom. ya untuk Pak Busli. Pak Busli, halo selamat siang Pak Busli. Halo Pak Busli, selamat siang. Halo Pak Busli. Halo Pak Busli. Kalau tadi The Busli's Angels, sekarang kita panggil nih Pak Buslinya. Nah, aduh Pak, Mana-mana? ganteng banget Pak, fresh Halo, sekali. Halo Pak Busli. Halo Pak Busli. Luar biasa ganteng banget Pak. Oke. Kalau pakai corporate siang, itu, Pak. Ya siang Pak. Kalau pakai corporate itu kayaknya gimana gitu loh Pak. Yang tadi juga kayak Bu Yeni, Bu Airin gitu kan, Bu Erna sangat luar biasa. Nah ini Pak Busli juga Yes. memancar keluar. Memancar Pak, Harvard aura. banget gitu loh. Ya, auranya itu loh Pak. Oke, kalau begitu tanpa berlama-lama Pak Busli, sebelumnya selamat atas pencapaiannya di Mid-Year Awards 2021
2021 ini. Yes. Ya tentunya lah pasti Pak Busli langganan nih. Mudah-mudahan nih Bapak bisa dan kantor Bapak dan tim tentunya bisa selalu mempertahankan prestasinya dan selalu mau berbagi dengan kantor-kantor cabang kita juga, karena selama ini kita tahu Bapak nggak sungkan untuk membagikan Untuk sharing pengalamannya, ya sharing Pak, gitu, dan itu sangat-sangat berguna untuk kantor-kantor cabang kami yang lainnya juga. Dan mungkin ini kita mau ucapkan terima kasih in person Pak, dengan pencapaian loyalitas Pak Busli untuk mencapai apa tadi Pak, Emerald ya Pak ya? Untuk Emerald. Office Lifetime Achievement Emerald. Sudah sangat setia dengan sangat kami, setia, ya kan? betul. Sudah sekitar, kalau nggak salah, saya mohon maaf koreksi, sudah 15 tahun. 15 tahun. Bersama luar Harkot biasa dari, ya Pak. Dari zamannya Roy Weston, Pak Busli sudah ikut dengan kita, gitu. Yes. Lalu Pak Busli juga selalu boleh dibilang mensupport kita. Betul ya, sekali Pak. Dan boleh dibilang nggak banyak yang namanya boleh dibilang sih kritik-kritik ya pasti kita akan selalu terima karena itu membangun kita. Tapi selama ini yang kami rasakan Pak Busli selalu positif memberikan masukan-masukan kepada kami. Ya tentunya untuk perbaikan. Untuk kemajuan kita ya Pak. Betul sekali. Oke, kalau begitu Pak Busli, seperti yang tadi teman-teman dari Sales Consultant sama kami ada 2 pertanyaan. Mungkin yang pertanyaan pertama, Alen boleh? Yes, Pak. Oke, Pak Busli, kita penasaran. Mungkin tadi udah disebutkan sama The Busli Angels-nya, gitu kan. Nah, sekarang kita ingin tanya nih, Pak. Pada masa pandemi seperti sekarang ini, bagaimana bisa sih, Pak, mempertahankan produktivitas kantor? Silahkan, Pak. Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya sih selama pandemi ini kan yang saya pikir sih mungkin yang penting bagi kita sih untuk berusaha bisa menyesuaikan dengan keadaannya. Jadi harus cepat bisa beradaptasi. Jadi kalau kita menunggu pandemi udah 1,5 tahun ya berlalu. Nah, jadi kalau kita nggak bisa menunggu sih, jadi harusnya memang kita harus cepat beradaptasi. Jadi dengan beradaptasi kita melakukan pendekatan baru dengan klien. Ya untuk saat ini ya mungkin kita lebih banyak sales consultant kita untuk follow up klien itu via Zoom, via WA call, online. Dan sebenarnya kalau kita mau lakukan itu juga ini ya lebih efisien sebenarnya dan bisa lebih waktunya juga lebih fleksibel. Nah, jadi saya rasa back to the basic ya untuk bisa mempertahankan produktivitas ya kita harus tingkatkan juga aktivitas kita. Jadi kondisi pandemi begini mungkin boleh dibilang viewer sedikit lebih sedikit ya dibanding sebelum terjadi pandemi. Jadi apa yang harus dilakukan ya meningkatkan aktivitas kita, follow up kita, prospecting kita. Jadi saya juga ini ya yang penting juga mungkin saya selalu tekankan ya ke marketing kita juga untuk maintain existing client, referral, perpanjangan sewa menyewa itu yang existing yang udah berjalan itu harus di maintain sayang ya yang udah ada. Jadi biasanya sih ya banyak juga mereka dapatkan referral dari klien yang existing. Jadi penting juga untuk dalam keadaan seperti ini meningkatkan prospecting dan juga untuk memaintain yang sudah ada. Jadi saya bersyukur lah selama mungkin di tahun 2021 ini juga ya boleh dibilang juga kita penjualan masih oke ya. Bahkan mungkin teman-teman sales consultant kita tadi yang Bu Erna, Airin atau Bu Yeni ya mereka juga konsisten ya. Saya lihat konsisten tiap bulan itu ya 5-10 closing juga ada gitu ya. Nah, jadi yang paling penting sebenarnya sih back to the basic lah. Basicnya untuk bidang ini ya memang aktivitas tetap harus ya, ditingkatkan ya dan adaptasi. Ya mungkin begitu Pak Dodi. Oke, terima kasih banyak Pak Busli dan itu saya bilang sih tips yang sangat luar biasa ya. Merangkum semua Pak. Mungkin tadi yang dikatakan oleh Steve ya. Jadi hal-hal kecil yang kita lakukan tapi ya itu. Do a little thing more. Do a little thing a lot. Lebih sering. Yes, betul Pak. Itu yang Pak Busli sampaikan. Oke, Pak Busli terima kasih banyak. Nah, tentunya kalau untuk versi Pak Busli juga pasti ada teman-teman dari prinsipal dikit banget sih yang diungkap. Nanti pasti akan ada sesi yang lebih lanjutnya. Besok pun ada acara untuk prinsipal nanti bisa bertanya langsung dengan Pak Busli. Nah, untuk pertanyaan kedua Pak Busli, sesuai dengan tema yang kita usung hari ini adalah control what we can control. Ya tentunya
Bapak pun sebagai prinsipal, sebagai pimpinan kantor, pasti mengalami hal yang namanya, aduh ini nggak bisa saya kontrol lagi, nggak bisa saya hindari lagi. Tapi pastinya di sini pun saya percaya dan makanya sampai dengan saat ini Harvard Kelapa Gading masih bisa menduduki posisi pertama di peringkat untuk office dan beberapa sales consultant-nya pun menjadi top sales consultant juga. Nah, yang ingin kita dengar, ingin kita korek dari Bapak, bagaimana hal ini yang tadi yang Bapak yang bisa kontrol ini diaplikasikan di dalam pola kepemimpinan Bapak di kantor. Ya lebih ke sharing untuk support experience lah seperti itu Pak. Silakan Pak Busli. Ya, jadi sebenarnya sih mungkin tadi juga Steve sekilas juga ada di awal acara kita juga udah ada sharing ya tentang apa yang harus kita lakukan. Jadi saya pikir memang keadaan kita tidak bisa kontrol, yang kita tidak bisa kontrol ya kita apa boleh buat. Memang contohnya ya kayak pandemi, kapan berakhir kita juga tidak tahu gitu ya. Peraturan Pemda, kantor kita harus tutup. Seperti kita kantor udah tutup sejak tanggal 2 Juli sampai saat ini masih belum buka gitu ya. Hanya memang admin kita sih, saya bersyukur admin kita, OB kita masih tetap kita minta untuk support ya di kantor. Walaupun kantor secara di depan kita nggak buka, tapi di belakang mereka bekerja di dalam gitu loh. Nah, jadi sebenarnya sih saya rasa apa yang bisa kita kontrol itu lebih kepada diri kita sendiri. Nah, jadi mungkin mindset kita kalau kita pikir pandemi terus kita nggak bisa buat apa-apa ya memang ya nggak ada hasilnya. Tapi kalau kita berpikir, oh kita beradaptasi, kita berusaha untuk coba melakukan aktivitas yang bisa kita lakukan ya. Jadi lebih kepada mindset sih ya, dan attitude. Nah, jadi kalau untuk di kantor, mungkin saya lebih kepada fokuskan ya, dari saya berusaha untuk bisa ya, sebisa mungkin jika ada keperluan atau ada support yang dibutuhkan oleh marketing, saya akan coba berusaha untuk memenuhi, untuk membantu gitu. Termasuk juga saya mengaktifkan untuk ya OB kita, admin kita untuk bisa membantu marketing kita gitu untuk mensupport mereka. Nah, jadi ya apa yang bisa dilakukan kita akan lakukan. Jadi kita tidak melihat jangan karena keadaan akhirnya kita merasa oh ini waktunya untuk ya nggak bisa lakukan apa-apa. Padahal banyak yang bisa kita lakukan walaupun pandemi. Ya mungkin seperti itu Pak. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Busli. Itu juga satu tips untuk teman-teman mungkin di sini lebih ke prinsipal mungkin ya teman-teman prinsipal bisa memetik apa yang diucapkan oleh Pak Busli ini dan tentunya bagaimanapun kondisinya tetap kita harus positive thinking. Lalu apa yang bisa kita lakukan maksimalkan. Ya, karena ya kita sendiri yang tahu kebutuhannya ada di mana. Setiap kantor kan berbeda-beda. Dan punya mindset yang positif itu ya Pak. Yang paling itu yang harus digarisbawahi. Kalau misalnya mindsetnya udah nggak positif, mau ngapa-ngapain nggak bisa. Betul kan? Pak, betul sekali. Susah seperti itu. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Pak Busli atas waktunya untuk sharing dengan kita. Sekali lagi selamat atas pencapaiannya. Terima kasih banyak. Beragam kategori hari ini. Disapu abis Pak. Dan mudah-mudahan bisa menginspirasi, memotivasi Bapak Ibu Prinsipal, teman-teman sales consultant juga untuk bisa seperti tim dari Harvard Kelapa Gading ini. Dan sekalian ya Pak, kita minta waktu nanti ya. Kapan-kapan kita mau kulik-kulik lagi. Kulik-kulik lagi, berbagilah. Sharing, karena kita kan sekarang musimnya namanya lagi pandemi begini, sharing online, betul, seperti itu. Betul ya. sekali. Oke, terima kasih banyak Pak Busli, sukses kasih selalu. Banyak, Pak. Salam juga untuk tim semua, salam sehat juga. Salam sehat. Baik. Oke, kalau begitu sekarang kita menuju ke Grand Door Prize. Wow. Yang ditunggu-tunggu juga. Saya sebenarnya ngincer sih ada 1, 2, 3 sepanjangnya tapi nggak mungkin 4 ya. Ada 4 lagi yang akan kita bagikan ya. Betul. Yaitu 1 unit smartphone dan 2 unit tape dan 1 unit laptop. Kalau nggak ada yang dapat buat kita. Ya, makanya Bapak Ibu tolong pantengin nih sekarang. Ayo yang tadi lagi ambil minum, ambil makanan, lagi nelpon. Ayo stop dulu, lihat dulu nih siapa tahu jadi pemenangnya. Iya, semoga nomor saya gitu ya Pak. Oke. Sekarang yang pertama, 1 unit udah ready, udah muncul ya nomornya ya. Oke, kalau begitu. Smartphone-nya nih tau nggak Pak? Yang kameranya kalau kata orang-orang boba. Oh, apa itu minuman boba? Bukan Pak. Jadi dia kameranya banyak bulat-bulatnya Pak. Oh, bulat-bulat. Kayak boba. Oh, oke, luar biasa.
Oke, kalau begitu kita undi satu dulu ya. Yes, Emang satu emang sih. satu. Ntar dipikirnya satu karena yang lain buat kita. Oke. Kita countdown ya, Pak. Countdown dari Biar 5 ya. ada gini, du, biar deg-degan. Atau bisa ada gini kali ya suaranya, duk gitu. Oke. Iya, untuk 5, smartphone untuk ya, smartphone. 1 unit smartphone. Oke, hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1, stop. 93. Kayaknya udah dapet deh. Udah dapet. Nggak tahu nih. Ya udah dapet deh. Coba. Supaya bisa anulir buat kita nggak nih? Belum? Belum? 93. Udah dapet tadi sebelumnya, Pak. Tap. Gimana? Yes, dari checking udah Ada? ada 93. Oke. Oke ya, kita tunggu responnya. Kalau nggak ada ya kita akan undi lagi. Kalau Yes, nggak ada respon betul. di live chatnya. Betul. Oke, kalau begitu sekarang ke 2 unit tab. 1 unit dulu sekarang. Ya. Kita undi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. duk. 54 untuk 1 unit tab. Tab. Ada di nomor urutnya, ada ya di registrasinya. Yang penting diregistrasi dulu. Ada? Oke, kalau begitu sekarang untuk selanjutnya Selanjutnya tap lagi nih, 1 Pak. unit tab lagi. Oke. 5, Lamain 4, 3, 2. ya udah satunya nanti aja Ya, kalau gitu. sebetulnya nanti aja ya, Pak. Oke, Udah deg-degan nih, Pak. Deg. 1 stop. Oke, 62. 62. Mudah-mudahan belum dapat yang tadi ya. Jadi Yes. kesempatannya untuk mendapatkan. Berarti yang tadi 1 udah unit doa, tab. dianulir Tuhan, Ya. semoga dapet yang ini. Betul, Gitu ya, betul. Pak. Ayo cepet Ayo, komen di live 62. chatnya. Ayo cepet. Jangan lupa ya, nama kantor dan nomor urut registrasi. Oke, kita tunggu dulu ya untuk yang nomor. Oke, kita nomor-nomor ke yang sudah selanjutnya untuk 1 unit laptop ini. Ini buat kerja, Pak, ini mah buat ngitungnya dari 100 online. ya, Pak ya. Ya 100 aja ya. Kalau Ngitungnya gitu. dari 100 aja lah kalau ini. Ini bisa buat kerja, Heeh. buat buka sistem Harkot One, Mantap buat banget, Pak. update di Atau mungkin website. buat buka ini Pak, nge-zoom. teknologi yang baru kita, Haling. Ya, oh Wah, Haling itu ya, mantap, Haling itu. Pak, Betul, kalau betul, dibukanya betul, pakai betul. laptop. Oke, kalau gitu hitung ya, Pak. 100. 99. Oh, 98. Kapan keluarnya, jangan deh, kasihan deh. Kasihan ya, Pak. Mau makan siang lagi Heeh. sebenarnya. Aduh, udah deg. Ya kan, Pak. Kita Oke. mulai aja ya. 5, 4, 3,5. 3. oke 2, Aduh, nggak tega Pak ngomong satunya nih. 1, stop. 48. Waduh, siapa nih yang Aduh, dapat ya? siapa ya? Ada. Ada. Kalau boleh 48. tahu siapa nih yang 48? Oh, Ibu Ratih dari Harkot Victory. Oke, Ibu Ratih dari Harkot Victory. Nah, ini Bu Ratih ini di annual kemarin dia mendapatkan Rising Star. Top Rising Star loh ya, untuk informasi ya. Jadi Bu Ratih selamat loh. Ayo, tapi Ibu harus di live chatnya. Kalau enggak ya nggak dapat kesempatan. Kita akan tunggu sebentar ya teman-teman. Kita lihat dulu apakah dari pemenang-pemenang door prize yang tadi ada yang terlewat, ada yang nggak live chat dengan kita karena kami akan mengundi kembali ya, diberikan kepada peserta yang lain nantinya. Sudah lengkap semua, Alen? Sudah Udah dicek? Pak, cuman ini kita lagi tunggu untuk nomor 62 dapat tab tadi Pak. Oke, yang mendapatkan tab nomor 62 kalau boleh tahu siapa? Ada Ibu Mina dari Ibu Kelapa Mina Gading. dari Harkot Kelapa Gading. Yes. Bu Mina, ayo dong Bu, masa mau dikasihin ke saya? Bu Mina, ayo Bu Mina, minta tolong mungkin teman-temannya kasih kabar Bu Mina, ayo live chat, ayo Kita tunggu ya, kalau enggak kita berikan ke yang lain. Oh, Bu Kita Ratih berikan. sudah ada ya, oke, Bu Ratih selamat ya. Asik. Mudah-mudahan bisa untuk
bekerja tentunya seperti itu betul, ya. betul. Bisa dimanfaatkan sebijaksana mungkin supaya lebih Betul. meningkat lagi Yes, produktivitasnya. betul. Pak, mau Tinggal intermezzo apa dikit nih, Pak. oke. Biasanya katanya yang dapet tuh ada dari Harkot Floraya, Pak. Ini nggak Oh, tahu nih. makanya Tumben belum nih. ada ya? Heeh, kalau Belum ini ada ya? 62 harus dianulir nih. Semoga nih Semoga tim ya. Harkot Floraya. Katanya biasanya gitu, Pak. Biasanya Ada dapat tuh, dapat. jampi-jampinya Ya, dirasa ya, gitu. ya. Oke. Oke, kita tunggu sebentar ya, Bapak Ibu mohon bersabar karena memang kami harus melakukan secara fair di sini. Kalau memang nggak live chat ya kita akan mengundi kembali, Betul, memberikan betul kesempatan sekali. kepada peserta yang lain. Betul sekali. Bagaimana tim dari Harkot Indonesia sudah cek semua? Oke. Kalau untuk yang nobar tetap kan bisa teman-teman di live chat-nya, ya kan? Bisa untuk di situ menuliskan namanya. Bu Mina udah ada? Nomor 62 bagaimana tim? Oh oke Bu Mina ada, Bu Mina selamat Bu Mina. Bu Mina ada. Wah. Hampir nih Pak kita. Kalau mau dikocok ulang nih Bu Mina kita mau hitungnya sampai dari 10. Apa? Oke. Aduh, Pak Christian padahal udah chat tuh, Pak. Oh, Pak Christian udah chat. Yes. Oke. Pak Christian udah chat loh, Pak. Katanya kalau nggak dapet nggak bubaran. Aduh, tungguin dong, Pak. Maaf nih Pak Christian, udah pada komen semua, Pak. Betul. Udah dapet. Ya tapi ya tetaplah jangan berkecil hati karena kan Yes. ini hadiah kan hanya sebagai hiburan dari kami Betul dan sekali. ya mudah-mudahan ini juga bisa apa ya bermanfaat buat Yes, teman-teman betul. gitu. Sebenarnya kan kalau teman-teman dari sales consultant atau principal mau beli yang begitu malah recehan lah dari komisi Iya. sekali aja itu mah cuman berapa persennya lah gitu. Tapi menghibur lah Iya, kita betul, Pak. supaya rame aja. Iya bener. Kalau Ya. misalnya SCC Harkot tuh aduh pasti Luar biasa lah. bisa belinya bobanya yang sampai ada 10 boba saya rasa Pak itu kalau dia, HP-nya tuh ya. jangan-jangan. Oke, kalau Oke. begitu kita sudah membagikan door prize dan grand door prize semuanya Ya. ya. Sekali lagi selamat kepada seluruh pemenang. Oke. Dan tentunya seluruh rangkaian acara sudah kita lalui bersama. Dengan demikian berakhir pula acara Harkot Indonesia Virtual Meteor Award 2021. One Team Our Harkot. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, tamu undangan, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun yang kurang berkenan di dalam acara. Nah, tadi di awal Pak Dodi udah pantun. Sekarang Alen Harus dong. Pak. Harus Boleh. dong, Pak. Siapa takut katanya Nggak kata Alen tahan ya. nih Pak. Dari tadi 2 jam nih nungguin kapan nih saya pantun. Silahkan. Oke, makan siang pakai sambal terasi. Kalau pedas, makan buah. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di Annual Award 2022. Oke, kalau begitu sampai berjumpa kembali di acara Harkot Indonesia Annual Award 2022. Sukses untuk kita semua. Salam sehat. Selamat siang. Bye-bye. Pak, thank you Pak. Oke Pak Kris, Pak Nandar, semuanya. Kedengeran nggak suaranya?